Tiba-tiba Daud muncul di hadapannya. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat seorang anak muda menantangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nama Daud disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Sosoknya tidak hanya dipandang sebagai Nabi Allah, tetapi juga pemimpin yang adil dan soleh, serta raja panutan yang ideal. Dikutip dari buku sejarah terlengkap 25 Nabi karya Rizim Aizid 2018, Nabi Daud adalah penyelamat kaum Bani Israel, serta menjadi seorang pemimpin yang sangat dikagumi. Nabi Daud lahir dari salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Ia lahir dari kalangan Bani Israel setelah masa kenabian Musa dan Harun. Daud bin Yisya adalah salah seorang dari 13 bersaudara. Ia tinggal di kota Baitlaham. Pada masa pemerintahan Raja Talut, seluruh warga yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan mengajak ke medan perang. Dengan memilih orang yang terbaik, ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tidak menghiraukan urusan rumah tangga dan perdagangan. Terdapat salah satu anak muda yang ikut dalam barisan tersebut. Remaja tersebut bernama Daud. Ia diperintahkan ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Namun Daud tidak diperkenankan untuk maju ke garis depan. Ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya di garis belakang. Dalam melawan pasukan Jalut, Allah memberikan kemampuan kepada Daud untuk mengolah besi menjadi alat perang. Tentara Talut sebenarnya tidaklah banyak untuk melawan tentara Jalut. Namun Talut berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran dan kekokohan pendirian terhadap orang-orang kafir. Dengan izin Allah, tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut dan hanya tersisa Jalut seorang. Lalu diumumkan oleh Talut siapa saja yang dapat menaklukkan Jalut, maka akan diambil sebagai menantunya. Tak disangka Daud yang masih remaja tampil terdepan meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Daud pun maju untuk meminta melawan Jalut dan tidak memperdulikan iming-iming tersebut. Awalnya Talut ragu, namun setelah didesak Daud, ia mengizinkan anak muda itu maju ke medan perang, mengalahkan Jalut. Jalut merupakan seorang yang sombong. Ia telah berkali-kali menantang orang-orang dari Bani Israel untuk berperang melawannya. Tiba-tiba Daud muncul di hadapannya. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat seorang anak muda menantangnya. Daud maju membawa tongkat, 5 buah batu, serta ketapel. Jalut maju dan tetap mengejek dan merendahkan Daud serta menertawakan kekafiran dan kelemahannya. Kemudian Daud meletakkan batu yang kuat di atas ketapel. Ia melepaskan batu di ketapel udara sehingga batu itu meluncur keras. Angin menjadi sahabat Daud karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga angin itu membawa batu ke arah dahi Jalut. Batu itu pun membunuh Jalut yang sudah dibekali dengan senjata lengkap. Kisah ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 251 yang artinya, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepada apa yang digendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta. Setelah mengalahkan Jalut, Daud menikahi putri Talut dan menjadi seorang raja dari kaum Bani Israel yang sangat dihormati. Saat Daud berusia 40 tahun, ia mendapat risalah kenabian serta Allah memberikannya kitab Zabur dan menjadikannya sebagai salah satu Rasul Allah. Nabi Daud dikaruniai hikmah, kesempurnaan ilmu serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud merupakan seorang yang sangat pencemburu. Ketika ia berpergian, seluruh rumah ia mengunci seluruh pintu agar tidak ada seorang pun lelaki yang dapat masuk ke rumahnya. Ketika Nabi Daud pergi, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumahnya. Ia melihat seorang laki-laki berdiri tegak di tengah rumah. Istri Nabi Daud pun terheran-heran bagaimana orang ini bisa masuk padahal rumahnya terkunci. Dia takut akan kemarahan Nabi Daud jika memergokinya ada seorang laki-laki yang ada di rumahnya.
Tak berselang lama Nabi Daud pulang sementara laki-laki itu tetap ada di dalam keadaan semula tanpa rasa takut dan khawatir. Nabi Daud bertanya kepada laki-laki tersebut. Dia menyebutkan jati dirinya yang langsung dikenali oleh Nabi Daud dan dia berkata, "Aku adalah orang yang tidak takut pada raja. Tidak ada yang menghalangiku." Maka Nabi Daud mengenal ciri-cirinya. Nabi Daud berkata, "Ciri kamu demi Allah adalah malaikat maut. Selamat datang keputusan Allah." Kemudian Nabi Daud diambil nyawanya dan beliau wafat. Itulah kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga kalian suka cerita hari ini dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.